Selamat siang kami ucapkan kepada dosen pembimbing kami dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Kami kelompok 15 akan membahas mengenai penelitian kualitatif di mana saya sendiri Novelia Sitompul dan teman saya Amsara Boromunte. Pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Akan tetapi, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang diamati. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau sering disebut dengan human instrument. Ciri-ciri penelitian kualitatif ada 13. Yang pertama, data yang dikumpulkan asli atau alamiah. Yang kedua, peneliti sebagai alat instrumen penelitian. Yang ketiga, data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, bukan angka. Yang keempat, penelitian lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kelima, mengutamakan data langsung atau first hand. Yang keenam, menggunakan metode triangulasi, di mana triangulasi adalah pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda, tetapi menggunakan suatu metode yang sama, yaitu pendekatan kualitatif. Yang ketujuh, mementingkan rincian konstekstual, di mana peneliti mengumpulkan data secara rinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedelapan, mengutamakan perspektif, di mana di sini mementingkan pandangan responden. Yang kesembilan, verifikasi. Yang kesepuluh, mengambil sampel secara purposif, artinya sampel yang sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian. Yang ke-11, menggunakan audit trail, yaitu mencantumkan metode pengumpulan data dan analisa data. Yang ke-12, mengadakan analisa sejak awal penelitian, lalu pada saat penelitian berlangsung, lalu setelah mencari data, lalu dilakukan analisis lagi, begitu seterusnya. Jadi analisis dilakukan sebelum penelitian, selama penelitian berlangsung, setelah pencarian data, dan sampai hasil ditemukan. Yang ke-13, teori bersifat dari dasar. Artinya, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dapat dirumuskan kembali melalui kesimpulan dan teori. Tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama, menggambarkan dan mengungkapkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan melalui pengumpulan data secara mendalam dan lengkap. Tahap-tahap penelitian kualitatif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, di mana masalah tersebut layak diteliti. Yang kedua, sifat dari masalah tersebut, di mana sifat dari masalah ini mempunyai nilai teoritis dan praktis, artinya tingkat dari teori yang diangkat dari teori yang kuat atau mempunyai dampak praktis yang dapat memperbaiki praktik maupun penyelenggaraan suatu pendidikan. Yang ketiga, masalah harus realistis, di mana pengertian realistis di sini sangat luas, antara lain meliputi keterjangkauan dalam hal kedalaman bekal konsep serta ketersediaan waktu, tenaga, dan biaya. Tahap yang kedua yaitu memfokuskan masalah. Pada penelitian kualitatif, masalah bertumpu pada suatu fokus. Artinya, pembatasan masalah itu sendiri yaitu usaha untuk membatasi sebuah penelitian yang bertujuan agar mengetahui secara jelas tentang batasan mana saja untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti. Tahap yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data pada pendekatan kualitatif itu diantaranya ada wawancara mendalam, ada observasi, ada kuesioner, dan ada dokumentasi. Yang keempat, tahap analisis dan interpretasi. Tahap analisis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama reduksi data, yaitu pemilahan, pemusatan perhatian, dan transformasi atau perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Yang kedua, penyajian data, di mana penyajian data ini adalah ketika sekumpulan informasi itu disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan diambillah tindakan. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan adalah di mana peneliti langsung menarik kesimpulan pada saat di lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Yang pertama ada wawancara mendalam atau interview.
Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara itu adalah percakapan tatap muka, face to face, antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung dengan sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawancara itu ada 3. Yang pertama, pewawancara, di mana pewawancara harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mewawancarai sumber informasi, yaitu objek penelitian, dan kemampuan memahami dan menerima serta merekam hasil wawancara yang telah dilakukan, serta dapat bersosialisasi atau berkomunikasi dengan baik dan mempunyai rasa percaya diri dan motivasi yang tinggi. Faktor yang kedua, sumber informasi. Yang diperlukan dari sumber informasi itu adalah responden memiliki kemampuan memahami atau menangkap pertanyaan dan mengolah jawaban dari pertanyaan yang diajukan pewawancara. Sikap, penampilan, dan hubungan sumber informasi diharapkan berdampak baik pada pewawancara dan rasa aman dan percaya diri yang dimiliki oleh sumber informasi. Faktor yang ketiga adalah materi pertanyaan, di mana materi pertanyaan ini harus mudah dipahami oleh sumber informasi. Jangan terlalu sukar dan jangan pula terlalu mudah. Dan yang kedua, materi pertanyaan yang kita berikan kepada sumber informasi tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman kepada sumber informasi tersebut. Jenis-jenis wawancara ada 3. Yang pertama, wawancara terencana atau terstruktur, di mana pewawancara dalam hal ini menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada sumber informasi dengan menggunakan format yang baku. Seperti ada pada contoh, ini adalah contoh format yang digunakan oleh pewawancara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sumber informasi. Yang kedua, jenis wawancara yaitu wawancara tidak terencana tetapi terstruktur. Artinya, peneliti atau pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku. Jadi di sini pewawancara langsung menanyakan apa yang sudah dipersiapkannya tetapi tidak menggunakan format. Jenis wawancara yang ketiga yaitu wawancara bebas, di mana wawancara bebas ini menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber, akan tetapi harus diperhatikan bahwa pertanyaan tersebut berafiliasi dengan data yang diinginkan. Yang kedua, teknik pengumpulan data ada observasi. Observasi ini merupakan pengamatan, yaitu peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti. Teknik yang ketiga, kuesioner. Kuesioner ini digunakan sebagai langkah awal dalam pengumpulan data penelitian. Peneliti dapat memanfaatkan kuesioner untuk segera memperoleh informasi yang bersifat umum, di mana kuesioner ini terbagi menjadi 2, terbuka dan tertutup. Terbuka ini memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab bebas sesuai pendapat dan keinginan hatinya. Sementara tertutup ini diikuti oleh kata-kata kunci atau bahkan sejumlah jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Teknik yang keempat yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, foto, dan lain-lain. Kemudian pembuatan proposal penelitian kualitatif dimulai dari bab 1 pendahuluan, yang mana berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitiannya itu untuk apa, manfaat penelitian. Maksud manfaat penelitian ini, jika tujuan dapat tercapai dan rumusan dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun teoritis? Nah, begitulah manfaat penelitian. Lalu ruang lingkup penelitian dibagi menjadi 3, lingkup tempat, ruang lingkup waktu, ruang lingkup materi, di mana tempat ini di mana kita melakukan penelitian, waktunya kapan, serta apa materi yang akan kita lakukan dalam hal meneliti.
Bab 2 berisi tinjauan pustaka di mana berisi kajian teori yang dapat mempermudah peneliti memperoleh wawasan secara lebih mendalam tentang permasalahan yang akan ditelitinya. Bab 3 metodologi penelitian di mana terbagi menjadi 5. Yang pertama fokus penelitian, yang kedua jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang ketiga, sumber informasi. Sumber informasi dibedakan menjadi 2. Sumber informasi, data primer dan data sekunder, di mana data primer ini diperoleh dari sumber asli, sementara data sekunder ini berasal atau penyajian datanya dari pihak lain. Yang keempat, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dan melakukan pengumpulan data apakah melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Yang kelima, prosedur penelitian di mana dibagi menjadi 3. Yang tahap pertama, tahap persiapan, yaitu pengumpulan data sekunder, menyusun proposalnya, mengurus perizinan penelitian, menyiapkan panduan wawancara dan observasi. Tahap penelitian yang pertama, melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan. Yang kedua, melakukan observasi dan pengamatan di lokasi penelitian. Yang ketiga, melakukan dokumentasi kegiatan observasi, pengamatan, dan wawancara terhadap informasi yang diberikan kepada informan. Tahap yang ketiga adalah tahap penyusunan laporan. Yang pertama, pengumpulan data setelah melakukan penelitian. Yang kedua, analisa data. Hasil wawancara dan observasi itu dicocokkan dengan dokumen yang ada di analisis yang ada untuk dianalisis dan diperiksa keabsahan datanya. Yang ketiga, penyusunan laporan akhir. Data diolah dan diperiksa keabsahan datanya, dinarasikan dan juga dideskripsikan untuk kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan. Lalu selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utama adalah peneliti tersebut, sehingga tingkat subjektivitasnya lebih tinggi. Untuk itu, dipastikan lagi menggunakan keabsahan data agar memperoleh data-data yang benar, objektif, dan hasil analisisnya bisa dipercaya dan diperlukan untuk temuan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, teknik analisa data. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua menelaah data, yang ketiga mereduksi data atau memilah, memusatkan perhatian dan menyederhanakan, serta melakukan perubahan pada data kasar yang muncul pada saat di lapangan. Yang keempat itu menyajikan data. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi ataupun kalimat yang dilengkapi dengan gambar, tabel, grafik, dan lain-lain untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang kelima itu menarik kesimpulan. Setelah semua tahapan di atas terlalui, tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Bab 4 berisi hasil penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 simpulan dan saran, bab 7 daftar pustaka. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya dan untuk dosen kami.